Punya fadilah yang bisa memperluas, memperlancar, dan membuka pintu rezeki. Rezeki itu kan sifatnya ada banyak ya teman-teman. Bisa soal uang, bisa soal kesempatan, bisa soal umur, kesehatan, bisa soal keluarga, bisa soal orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, teman-teman, lingkungan yang baik. Rezeki itu sifatnya ada banyak banget gitu. Back again ya, yang tadi gue bilang di awal gitu. Kenapa sih gue seneng banget ketika sedang menghadapi masalah, kemudian baca surat Waqiah. Apalagi masalah yang hanya Allah yang bisa menyelesaikannya gitu kan. Karena ya memang masalah itu kan datangnya dari Allah gitu. Ujian itu datangnya dari Allah. Maka yang punya jawaban dari segala ujian, ya tentunya Allah gitu. Nah, kemarin kan gue sempat bilang di story gue ya, banyak yang nanya sama gue kayak, gue kok lo bisa sih punya ide banyak, kok lo bisa sih bikin milenial anti bokeh misalnya, kok lo bisa sih punya ide bikin sesuatu gitu, dan idenya tuh tiba-tiba. Sebenarnya nggak tiba-tiba juga gitu. Gue punya satu mentor terbaik yang ada di dalam hidup gue, yaitu bokap gue sendiri, alhamdulillah. Jadi bokap gue tuh bilang, "Kak, kalau kamu mau jago bikin kue, kira-kira kamu bakal pergi kemana?" Gue jawab, ya gue bakal pergi, gue bakal cari orang yang bisa bikin kue gitu kan. Oke, kalau kamu mau pinter masak, kira-kira kamu akan nyari siapa? Ya bakal nyari tukang masak, bakal nyari chef buat belajar masak gitu kan. Oke, kalau kamu ya mau jadi fashion designer misalnya, atau kamu mau jadi penjahit misalnya, kemana kamu belajarnya? Ke tukang jahit gitu kan. Sama halnya ketika kita pengen masalah kita selesai, ya kita larinya ke siapa? Ke orang atau ke tempat yang dimana masalah itu bisa selesai, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita lagi buntu teman-teman, ketika kita lagi pusing banget gitu kan, pasti kita pernah yang ngerasa buntu, ngerasa pusing, ngerasa puyeng gitu kan. Aduh ini kok masalah nggak kelar-kelar, aduh kok ini impian kayaknya jauh banget gitu, nggak kecapai gitu ya. Ya kita komunikasi lah sama Allah gitu, kita ngobrol lah sama Allah gitu. Nah cara kita ngobrol sama Allah tuh bagaimana? Ya dengan kita baca Quran. Itu seperti kita berkomunikasi sama Allah gitu. Balik lagi di awal, kan bukan nggak mungkin sih, mungkin sebenarnya, tapi hampir tidak mungkin lah kalau ada gitu ya, kita bisa ngamalin satu hari baca satu Quran, nggak mungkin, 30 juz, nggak mungkin. Pertama gue bilang apa? Kita tidak sesoleh dan tidak sesoleha itu. Kecuali memang ada teman-teman nih yang emang benar-benar soleh-soleha gitu ya, bisa gitu sekali sehari tuh baca 30 juz gitu. Tapi kan ya manusiawi lah, kita ada capeknya, ada kegiatannya, jadi nggak mungkin kan baca Quran seharian gitu 30 juz gitu. Maka solusinya apa? Ya kita pilih gitu, kita amalin salah satu aja surat dari Quran. Syukur-syukur bisa 4 surat pilihan ya kan, ada Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, Waqiah gitu ya. Tapi kalau misalkan bener-bener gak bisa 4, ya udah 1 Waqiah gitu. Nah ketika gue baca Waqiah, gue sedang memvisualisasikan juga seperti gue sedang berbicara sama Allah gitu, seperti gue sedang ngadu sama Allah, seperti gue sedang minta jawaban sama Allah. Jadi pada saat gue baca tuh gue nggak hanya baca, gue membayangkan seakan-akan kayak Allah tuh seakan-akan ada di depan gue gitu, kayak kita curhat sama temen, kita cerita sama temen ada di depan kita, dia dengerin kita. Nah ketika baca Quran tuh gue juga sama gitu. Quran, terus setelah baca Waqiah, gue akan ngangkat tangan kan, terus gue berdoa gitu, ya Allah, saya lagi kepengen ini itu, saya lagi punya masalah ini itu, tolong dong ya Allah selesain gitu guys. Jadi kalau kita lagi punya impian, hajat, cita-cita, kan banyak ya dari kita yang bingung gitu, gue tuh gimana ya caranya supaya impian gue tercapai. Simple, dengan kita berbicara gitu, dengan kita berkomunikasi sama Allah. Nah salah satunya cara supaya kita komunikasi sama Allah selain sholat, yaitu dengan baca Quran. Kurang lebih seperti itu.
Nah makanya kan gue bikin gerakan ya W30H. Gue bikin gerakan baca waqiah 30 hari. Nah di situ kita istiqomahin tuh selama 30 hari baca terus. Selama 30 hari kita memvisualisasikan kalau Allah itu benar-benar seperti teman kita. Ya walaupun sebenarnya peribahasa ini cuma peribahasa aja ya, tapi kita membayangkan Allah itu seperti mentor kita. Allah itu seperti teman kita. Allah itu seperti orang tua kita yang bisa mendengar isi hati kita, yang bisa mendengar masalah kita, keluh kesah kita tuh pengennya apa gitu. Teman-teman kan gini ya, kalau kita punya masalah, kemudian kita punya orang yang bisa dengerin masalah kita, kira-kira kalian tuh bakalan seneng gak sih? Ada yang dengerin curhatan kalian, ada yang ada yang nampung curhatan kalian, dan kita pasti lebih senang lagi kalau orang itu nggak cuma denger doang, tapi dia bisa ngebantuin gitu kan. Masalahnya kan tidak semua orang berkapasitas bisa bantuin kita gitu loh. Yang ada gini, kita cerita nih keluh kesah kita cerita nih kita lagi susah, terus orang itu bilang apa? Ya, lu lagi baru segitu doang, gua nih begini. Jadi malah jadi perbandingan gitu loh. Pernah gak sih lu kayak cerita sama orang tapi malah ajang banding-bandingan gitu kan, malesin kayak gitu kan. Makanya sekarang mendingan kita curhat, cerita langsung sama yang maha bikin yang gak mungkin jadi mungkin, yaitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kenapa gue bikin gerakan W30H, untuk ngebangun gitu ya rasa kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita gitu terhadap Allah, bahwa ya cuma dia gitu yang bisa ngabulin, cuma dia yang bisa bikin mungkin gitu. Dan alhamdulillah insya Allah guys, gue juga punya kabar gembira nih. Ngomong-ngomong waqiah ini, insya Allah gue lagi bikin journey planner gitu ya. Jadi kalian bisa bisa nge-track gitu ya, bisa ngeliat kalian tuh udah baca waqiah sampai mana aja sih gitu. Jadi nanti satu buku itu isinya kayak ada schedule baca waqiah selama 30 hari, terus ada quotes dan ada journey kayak impian kalian tuh apa. Jadi ketika kalian nyampe ke hari ke-30, kalian lihat lagi tuh journey-nya, mana aja yang udah kecapai, mana yang kekabul dan segala macam gitu. Nanti kan ya, insya Allah sebentar lagi. Oke guys, kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi soal W30H, gue udah bikin videonya juga di YouTube, jadi kalian bisa tonton di channel gue Wirda Mansur. Sekarang kita baca doa yuk buat teman-teman yang tadi udah nulis apa yang menjadi hajatnya di komentar dan apa yang menjadi cita-citanya di komentar. Silakan kalian angkat tangan, walaupun gue tahu rasanya kayak aneh banget gitu, padahal cuma kayak layar doang, tapi kenapa gue harus ngangkat tangan gitu kan. Oke, gini, sekarang nih udah mau detik-detik menjelang penghujung Ramadan. Jadi waktu terbaik juga untuk berdoa, kita maksimalin di menjelang terakhir Ramadan ini untuk betul-betul berdoa. Apalagi mau nuzulul Quran, itu bagus banget ya, apalagi kita mau Lailatul Qadar juga. Jadi ini waktu yang tepat banget buat berdoa. Ayo semua angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan ya, tinggalin dulu layarnya, angkat tangan. Baca bareng-bareng sama gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, tolong ya Allah kabulkan semua hajat teman-teman yang nulis di komentar live malam ini. Apa yang menjadi masalah mereka, apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya Allah kabulkan hajat semuanya. Ya Allah bukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya buat kami ya Allah. Siapa aja yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, yang sedang menghadapi ujian terutama di soal ekonomi dan apapun yang sedang mereka jalani saat ini, ya Allah bukakan pintu kemudahan seluas-luasnya kepada mereka semua dan kepada kami ya Allah. Ya Allah buat kami juga istiqomah untuk mengamalkan surat Al-Waqiah ini sampai kami betul-betul bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kami. Ya Allah perluas jangkauan kami, beri kami ilmu, beri kami wawasan, beri kami kepahaman yang belum pernah kami ketahui sebelumnya ya Allah. Mudah-mudahan di tahun ini, di tahun 2021 ini menjadi betul-betul jalan di mana kami semua bisa sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan gue juga minta doanya ya teman-teman, insyaallah tanggal
batch milenial anti bokeh lagi. Minta doanya juga, mudah-mudahan teman-teman yang bergabung tapi berkah, umur yang panjang tapi nggak sia-sia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani gue baca waqiah malam ini. Sekarang gue udah doain tuh doa-doa kalian ya, yang ada di komentar tadi selama kita baca waqiah. Mudah-mudahan segera terijabah. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa, gue juga tadi udah ngasih spoiler sedikit. Insya Allah gue bikin W30H Journey Planner. Gue ciptain satu buku di mana kalian bisa nge-track perjalanan kalian baca surat Al-Waqiah. Terus di situ ada journey buat nulis impian kalian juga di situ, sama quotes-quotes yang insya Allah bikin kita makin semangat buat mengejar impian kita. Oke, jangan lupa tanggal 1 Mei 2021 Milenial Anti Bokeh kembali buka batch. Jadi buat teman-teman yang belum sempat gabung di MAB kemarin-kemarin, kalian bisa daftar tanggal 1 Mei itu ya, besok ya. Makasih banyak semuanya, selamat beristirahat, jangan lupa besok sahur dan lanjutin puasanya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.